Selamat bertemu kembali para pemirsa Pojok Bebas Channel di mana saja berada. Saya kembali hadir di hadapan Anda sekalian dalam acara editorial pojokbebas.com dalam sepekan. Seperti biasa di studio telah hadir pemimpin redaksi pojokbebas.com, Pak Suhardi. Selamat malam Pak Ya, Suhardi. selamat malam Pak Heri. Apa kabar Pak Suhardi? Baik, kabar baik. Apa saja editorial pojokbebas.com dalam sepekan ini Pak Suhardi? Ya, Pak Heri, saya merumuskan editorial pojokbebas.com untuk minggu ini itu dengan judul kabar baik lah. Setelah 1 minggu sebelumnya, Kabar baik ya. Setelah 1 minggu sebelumnya kita disuguhi oleh berbagai macam berita yang berkaitan dengan polemik, konflik, dan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira minggu ini kita berbicara tentang kabar baik lah. Kabar baik yang pertama itu adalah tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan dialog dengan berbagai macam elemen di daerah mereka masing-masing terkait tentang Undang-Undang Cipta Kerja juga. Misalnya itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dia mengundang para rektor perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Dia juga mengundang para aktivis buruh, ya, ketua serikat pekerja untuk melakukan dialog. Nah, dalam dialog itu ada sosialisasi, ada cerita, ada diskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Lalu kemudian contoh yang kedua itu Gubernur Bali, ya, Wayan Koster. Dia mengundang para pekerja, serikat pekerja di sana, ya, para wakilnya itu melakukan dialog. Mereka berdiskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, menurut saya Pak Heri, dialog itu merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah demokrasi. Demokrasi representatif itu tidak cukup, ya, untuk mewakili rakyat. Karena kalau kita lihat demokrasi representatif itu cenderung elitis. Kita menyerahkan kekuasaan, kita menyerahkan aspirasi kita. Kita menyerahkan kedaulatan kita kepada DPR. Ya. Tetapi itu kan elitis, ya. Nah, harusnya disertai juga dengan dialog. Nah, dalam dialog itu kan yang paling penting itu mereproduksi atau memproduksi saling pengertian antara berbagai pihak. Yang meskipun pada akhirnya dua belah pihak ini menempuh jalan yang berbeda-beda. Walaupun mereka menempuh jalan yang berbeda-beda, tetapi kan ada saling pengertian, ya. Ada saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan bahkan itu saling mensupport, saling mendukung. Kenapa? Karena meskipun jalannya berbeda, tujuannya kan untuk mencapai apa yang kita sebut sebagai bonum commune. Dengan dialog itu, tradisi dialog, ingat, sila keempat Pancasila itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk berita-berita kabar gembira lainnya apalagi Pak? Ya, kabar gembira lainnya itu dari daerah, ya, dari NTT, ya. NTT, ya, di tengah cerita-cerita yang minor tentang NTT, ya, misalnya cerita minor itu adalah, ya, tingkat kemiskinannya memprihatinkan, daerah kering, daerah kering. Lalu kemudian juga, ya, masalah stunting di sana masih tinggi, ya. Lalu kemudian ada persoalan kematian ibu dan anak juga di sana, ya. Lalu kemudian ada masalah tentang, ya, tenaga kerja kita di luar negeri, ya, perginya hidup, ya, pulangnya, ya, udah meninggal dan lain. Nah, di tengah cerita-cerita miring seperti itu, ada cerita-cerita juga yang menarik, ya. Misalnya begini, misalnya adalah salah seorang putra daerah kita itu Dr. Innocentius Samsul, ya. Nah, itu dari Manggarai, ya. Iya. Dilantik sebagai kepala badan keahlian Sekjen DPR. Yang saya kira yang kemarin tuh. Iya. Saya kira ini cerita berita yang menggembirakan dan membanggakan, ya.
Lalu kemudian ada cerita yang lain juga, berita yang lain tentang Pak Jose Tavares, ya putra NTT juga ya, dan terpilih sebagai duta besar Indonesia untuk Rusia, ya. Lalu kemudian cerita gembira yang lain juga dari NTT ya, pemerintah daerah sana ya, pemerintah provinsi melakukan panen raya ya, panen raya di kebun semangka, ya. Di kebun semangka ya, kebun banyak semangka. Iya, kebun ke semangka. Gubernur sendiri yang pergi di sana. Menurut saya juga cerita ini menarik karena ternyata ini kan merepresentasikan, merefleksikan pertanian kita, ya. Lalu perkebunan kita itu sangat potensial, itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita ini menarik di samping pariwisata, di samping betul ya. Perkebunan mendukung pariwisata ya. Iya. Cerita ini menjadi menarik karena di samping ada cerita yang lain di mana ada eksploitasi terhadap alam ya. Nah, menurut saya cerita seperti itu sangat-sangat kabar menarik. baik. Kabar baik lah ya. Lalu kemudian apa juga 50% kebutuhan 50% kebutuhan garam nasional kita itu kan impor, Pak. Nah, di tengah cerita nasional seperti itu, pemerintah daerah kita melakukan panen raya terhadap produksi garam di NTT. Itu artinya bahwa NTT punya masa depan yang sangat baik sebetulnya ya. Kalau dikelola dengan baik. Suhu kita di sana bagus, cocok untuk perkebunan buah jeruk ya, buah jeruk, buah mangga, lalu kemudian ya dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang lain yang apalagi daerah kita daerah wisata kan. Jadi kebutuhan pariwisata itu kan sangat cocok di bidang itu sebenarnya. Jadi kalau dikelola itu menurut saya NTT punya harapan yang baik ya untuk agrowisata juga. Ya, punya harapan yang baik untuk menjadi salah satu provinsi terkemuka di kemudian hari di Indonesia ini. Jadi begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Suwardi sudah hadir di studio. Pemirsa, demikianlah acara editorial sepekan pojokbebas.com.